Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini hari saya menghadiri acara Natal bersama di Gereja Bethel Indonesia, Mawar Saron, Kelapa Gading. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan kenapa saya hadir kemari? Karena bagi saya merayakan kelahiran Al-Masih atau Natal itu bukan kewajiban bagi saudara kita umat Nasrani, melainkan kewajiban semua umat manusia. Sebab Khalifah Allah di bumi diutus untuk segenap manusia sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan dalam kitab suci Al-Quran juga dikabarkan tentang kelahiran Al-Masih, di mana Allah meminta apa? Supaya mengembirakan. Itu dalam surat Al-Imran 45. Itu dikatakan di situ, wahai Maryam, sungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan. Tentang sebuah kalimat darinya, namanya Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi hentikanlah kita tuh memandang mereka tuh kafir. Kita ini sama-sama ingin mendekat kepada Tuhan. Tuhan tidak memaksa satu agama. Tuhan tidak memaksa satu kiblat. Dalam surat Al-Maidah 48 juga mengatakan apa? Tuhan tidak hendak menjadikan satu umat. Dipinta apa? Umat itu supaya saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk itu, di hari Natal ini saya ingin mengucapkan selamat Natal. Di hari Natal ini Tuhan membuka pintu rahmah dan maaf bagi semua manusia. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, baru saja kita saksikan sebuah potongan video pendek dari Habib Zain Assegaf yang kita kenal juga dengan sebutan Habib Kribo. Saya sebetulnya agak berat menyebutkan nama si Assegaf ini dengan sebutan Habib ya. Kenapa saya katakan demikian? Habib yang bagus itu banyak ya, yang memiliki kualifikasi dan kualitas serta kredibilitas yang bagus itu banyak. Tapi untuk yang satu ini kayaknya saya agak berat mengakui statusnya sebagai seorang Habib begitu ya. Itu yang pertama. Ya, video ini dikirimkan dari salah seorang saudara Kristen kita yang mana orang ini menanggapi video saya yang sebelumnya berkaitan tentang perayaan Natal yang diwacanakan oleh Menteri Agama, bahwa Menteri Agama akan melaksanakan perayaan Natal bersama. Sehingga saya membuat video tentang itu, lalu ada yang mengomentari. Nah, komentarnya itu untuk meminta saya melihat link video ini. Ternyata setelah saya buka adalah videonya Assegaf atau si Kribo ini ya. Baik, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh si Kribo di awal video ini sudah kita saksikan bersama tadi. Saya ada beberapa hal yang perlu kita tanggapi. Pertama, sebagai seorang Habib untuk mengucapkan salam saja seperti itu salahnya sangat fatal. Dia menyebutkan Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Nah, itu tuh kata-kata samun itu artinya celaka, mampus atau sial, samalah. Ucapan-ucapan yang tidak pantas disebut ya. Rasulullah pernah dulu disampaikan salam seperti ini oleh orang kafir Quraisy. Lalu yang menjawab waktu itu dalam sejarah itu adalah Siti Aisyah, istri beliau. Apa jawabannya? Wa'alaikassamu wa la'natullahi wa 'adzabuh. Karena samun itu artinya sangat jelek sekali gitu ya. Sehingga Aisyah menjawabnya, wa'alaikassamu, kamulah yang celaka, kamu yang dilaknat Allah dan dimurkai oleh Allah gitu ya. Karena diazab oleh Allah. Baik, itu pertama koreksi saya pertama berkaitan tentang salam yang disampaikan oleh si Assegaf atau si Kribo ini ya. Makanya saya katakan tadi, saya tidak bisa menerima status dia sebagai seorang Habib yang kualitasnya seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, dia tadi baru saja mengakui tentang keikutsertaannya dalam perayaan Natal yang sudah dia lakukan di beberapa waktu yang lalu ya. Memang video ini bukan video yang baru ya.
Tapi setidaknya apa yang dia lakukan itu perlu kita komentari. Dan dalam pernyataan videonya yang dia katakan, pertama dia mengatakan begini, perayaan Natal itu bukan saja kewajiban umat Nasrani saja, tetapi kewajiban seluruh umat manusia. Ini kan pernyataan yang konyol, sudah konyol, bodoh lagi. Ya, kenapa saya katakan demikian? Ya, saya mengatakan demikian atas ucapan si keribu ini. Tidak ada perintahnya untuk seluruh umat manusia melaksanakan perayaan Natal itu. Ya. Kenapa saya katakan konyol? Ini membahayakan akidah, membahayakan tauhid. Ya. Membahayakan, sangat-sangat membahayakan. Jangankan umat Islam seluruh dunia, termasuk kita umat Islam, ya, jangankan umat Islam, di kekristenan sendiri, perayaan Natal itu sendiri masih debatable. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang beragama Kristen justru memandang perayaan Natal itu adalah sebuah kesesatan karena tidak alkitabiah. Kenapa tidak alkitabiah? Ya karena memang tidak terdapat di dalam Alkitab perintah untuk melaksanakan perayaan Natal. Advent itu salah satu sekte atau denominasi yang tidak melaksanakan perayaan Natal. Ya. Kemudian saksi Yehova, bahkan dengan jelas tegas dia mengatakan saksi Yehova itu suatu kesesatan. Ya. Perayaan Natal itu adalah sebuah kesesatan. Itu adalah merupakan bahagian dari ritual paganisme. Itu pernyataan dari kaum saksi Yehova. Mereka juga kekristenan. Belum lagi ada gereja Yesus sejati, juga mereka menolak tentang kekristenan. Dan banyak beberapa sekte-sekte yang ada di kekristenan justru tidak menerima dan tidak mengakui tentang adanya perayaan Natal. Jadi atas dasar apa? Ya, atas dasar apa si keribu ini ya mengatakan bahwasanya perayaan Natal itu kewajiban seluruh umat manusia. Tunggu dulu. Yang kekristenan saja menolak, apatah lagi Islam. Sangat-sangat jauh menolak karena Yesus tidak pernah lahir di 25 Desember itu. Ya, itu alasan pertama. Kemudian juga dia ada mengatakan berhentilah mengatakan atau mengklaim kafir kepada mereka. Saudara sekalian, sebaiknya kita berpikir ulang, khususnya kepada saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Kata-kata kafir itu bukan suatu kalimat untuk menghina. Bukan kalimat untuk menghujat atau menistakan orang, tidak. Ya. Arti kafir atau kafaro itu berasal dari bahasa, artinya tertutup. Ya. Tertutup, tidak menerima Allah sebagai Tuhan. Jadi kafaro yang artinya tertutup itu hati mereka tidak terbuka untuk menerima Allah sebagai Tuhan. Di mana salahnya itu? Faktanya kan memang demikian, karena memang di Kristen itu tidak menerima Allah sebagai Tuhan. Yang dipertuhankan adalah Yesus. Di umat Islam Yesus itu hanya statusnya sebagai nabi, sedangkan di kekristenan itu dijadikan Tuhan. Dan dia menolak secara tegas tentang ketuhanan Allah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsun salasah. Kafirlah orang-orang yang sudah menganggap Allah itu salah satu dari yang tiga. Dan juga laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Di situ ada unsur kesyirikan, di situ ada unsur kekufuran. Berdasarkan itulah makanya Al-Quran mengatakan kafirlah mereka itu. Jadi bukan kita umat Islam saja memang klaim mereka kafir. Ada konteksnya di dalam Al-Quran. Ada pernyataan di dalam surat Al-Kafirun. Pertama pernyataan kekafiran. Yang kedua, kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak akan mengikuti ritual yang kami lakukan, dan kami tidak akan mengikuti ritual yang kalian lakukan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jelas konsepnya itu. Jangan dicampur adukkan. Begitu loh. Jadi kata-kata toleransi ini yang sekali lagi sudah kebablasan. Jadi kalau dikatakan berhenti untuk mengatakan kata-kata kafir, ya, yang mengatakan itu Al-Quran menjelaskan demikian. Dan kata-kata kafir itu bukan penghinaan. Kalau dihitung-hitung menghina, mana jauh lebih menghina dengan kata-kata domba tersesat. Sudah dikatakan domba, tersesat lagi. Coba.
manusia disetarakan dengan kambing, tapi tersesat lagi, kan jauh lebih menghina itu daripada kata-kata kafir. Ya, itu jauh lebih menghina. Kenapa itu tidak dikoreksi? Kenapa itu tidak disoroti? Dan kenapa itu tidak dikritisi? Kata-kata domba tersesat itu. Kenapa kata-kata kafir dipermasalahkan? Padahal artinya tidak begitu jelek. Kemudian kalimat selanjutnya yang dinyatakan oleh oleh si keribu ini, Tuhan tidak menghendaki manusia kepada satu ajaran atau satu agama lah, mungkin begitu ya. Memang benar. Di dalam Al-Quran dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Betul. Tapi ingat, silakan membuat agama selain dari Islam, memilih agama selain dari Islam. Tapi ingat, pernyataan Allah di dalam Al-Quran jelas dan tegas. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Yang diakui dan diterima oleh Allah cuma Islam. Silakan kalian beragama, tidak ada masalah. Tapi pernyataan di dalam Al-Quran begitu. Islam tidak pernah memaksa orang untuk memasuki untuk orang untuk masuk agama Islam, tidak. Silakan, tapi ingat, hanya Islam yang diridhoi. Kemudian wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu. Yang mencari agama selain daripada Islam, maka agamanya tertolak. Ya silakan, kalau tidak terima, ya itulah faktanya di dalam Al-Quran mengatakan begitu. Jadi Islam tidak pernah memaksa, ya. Islam tidak pernah memaksa, dan Allah tidak pernah menurunkan agama-agama selain dari Islam. Kekristenan itu bukan Allah yang menciptakan, bukan Allah yang memberikan kepada Yesus. Yesus tidak pernah mendengarkan kata-kata Kristen. Kata-kata Kristen itu bermulai muncul itu di Antioquia. Ya, saudara pasti tahulah di dalam Alkitab itu berada di surat apa, di ayat keberapa pernyataan daripada di Antioquia itulah mula-mula atau pertama kali murid-murid disebut dengan Kristen. Jadi bukan di masa Yesus. Yesus tidak pernah mendengar kata-kata Kristen, dan pengikutnya tidak pernah menyebutkan dan tidak pernah tahu agama yang dibawa Yesus itu adalah Kristen. Itu adalah buatan Paulus. Begitu ya. Lalu si Asegaf ini juga mengatakan berkaitan tentang Al-Imran ayat 45, tentang di mana Yesus itu Allah mengkabarkan kepada Bunda Maria tentang kelahiran Yesus. Ya, itu memang benar, dan di situ memang ada pernyataan juga tuh tentang kalimatullah. Ya. Nah, ini ayat ini memang sering juga dijadikan sandaran oleh saudara-saudaraku yang beragama Kristen untuk mengakui tentang Yesus itu diciptakan dari kalimatullah. Ingat, kata-kata kalimatullah itu, ayat itu ada kaitannya dengan ayat lain yang tertulis idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu, dia cukup mengatakan kun fayakun. Terjadi, maka terjadilah. Kalimatullah yang dimaksud itu adalah kalimat yang Allah ciptakan, yang Allah ucapkan dengan kalimat kun, terjadi, maka jadilah. Karena memang Isa atau Yesus terlahir tidak dalam proses biologis, tapi itu kehendak Allah, sama seperti penciptaan Adam, sama juga seperti penciptaan Siti Hawa, yang itu mereka diciptakan oleh Allah tidak berdasarkan urutan biologis penciptaan manusia, tapi berdasarkan penciptaan kehendak Allah. Allah mengatakan kun, terjadi, maka jadilah. Perkataan itu tuh yang dimaksud dengan kalimatullah. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi bukan firman Allah lalu berubah jadi manusia, bukan begitu maknanya. Jadi Asegaf ini juga keliru, sangat-sangat keliru. Kemudian tentang kalimat wajihadum fid dunya wal akhirah, dia juga terkemuka di dunia dan akhirat. Itu benar. Semua nabi itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, tidak Yesus saja, tidak Isa saja. Muhammad, dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, semuanya orang-orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi nggak usah membesar-besarkan tentang konsep itu. Kami bukan orang bodoh untuk bisa mencerna itu ya. Dan terakhir saudara, berkaitan dengan kalimat fastabiqul khairat tadi ya, yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang dikutip oleh si keribu ini ya. Kita diperintahkan benar untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Tapi ingat, dalam berbuat kebaikan, bukan dalam berbuat kekufuran dan kemusyrikan. Bukan dalam hal pembatalan akidah, bukan dalam hal perusak
keyakinan dan ketauhidan. Ya, mengikuti kegiatan perayaan Natal itu konteksnya, urusannya dan irisannya akan bersentuhan kepada merusak ketauhidan. Ya, di dalam Islam kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu dia sebagai utusan Allah, bukan sebagai Tuhan. Nah, di sini letak perbedaan konsep kelahiran Yesus. Ya, versi Islam itu Allah menciptakan Isa atau Yesus itu sebagai utusan Allah, sebagai Nabiullah, sedangkan di Kristen dia sebagai Tuhan, ya, bukan sebagai utusan. Nah, ini jadi masalah. Dia tidak sebagai nabi tapi sebagai Tuhan itu sendiri di dalam kekristenan. Di situ letak kekufuran dan kemusyrikannya. Padahal Yesus adalah jelas-jelas mengatakan dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, yang namanya Tuhan itu ya Allah satu-satunya Tuhan itu, sedangkan dia adalah utusan. Ya, jadi tentang fastabiqul khairat yang disampaikan oleh si Kribo ini salah konsep. Ya, bukan berlomba-lomba kebaikan dalam urusan mencampur adukan agama. Tapi fastabiqul khairat adalah berlomba-lomba kebaikan yang sifatnya tidak menyentuh dan tidak merusak konsep akidah, tidak merusak konsep tauhid, dan itu sifatnya muamalah. Kalau sifatnya muamalah silakan, tapi tidak dalam unsur ibadah dan tauhid. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat dan dapat pencerahan. Semoga ini juga kembali ditonton oleh saudara kita yang beragama Kristen yang mengajukan link video ini tentang video Asegaf ini, dan semoga mendapat pencerahan. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.